guru PPKN di SMKN 1H sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2022 akan melakukan pembuatan video uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Biar Firman. Berdiri, Bu. Iya, berdiri. Sebenarnya duduk siap, Brak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadirannya. Ibu absen dulu. Ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi pelajaran, yaitu mengenai ketentuan konstitusional perundang-undangan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu, siapa yang tahu apa itu penduduk? Ada yang bisa? Bu, ya. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Adidia akan menjelaskan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah dan tidak bertujuan untuk menetap dan tinggal di wilayah tersebut. Sudah. Dan terima kasih kepada Putri Adelia itu penjelasan mengenai penduduk dan bukan penduduk. Sekarang mengenai warga negara dan bukan warga negara. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Warga negara dan bukan warga negara adalah warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Dan terima kasih buat Firman atas jawabannya mengenai warga negara dan bukan warga negara. Sekarang siapa lagi yang bisa? Yang bisa mengulang dari yang dibilang sama Firman tadi? Saya Bu. Ya, Kamelia. Ya. Ayo, Kamelia. Perkenalkan, nama saya Amelia Arsyani, ingin menjelaskan warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat Kamelia ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Tadi sudah dijelaskan sama temannya mengenai pengertian penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Materi kita hari ini kompetensi dasarnya ialah menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Indikatornya yang pertama, menganalisis kedudukan warga negara, penduduk, kemerdekaan beragama, pertahanan dan keamanan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok tentang kedudukan warga negara, penduduk, kemerdekaan beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan memasuki materi.
asas ius soli adalah asas kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dia dilahirkan. Itu ius soli ya. Kalau yang ius sanguinis siapa yang tahu? Mana tadi Bu? Ayo. Asas ius sanguinis, asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih kepada Anas atas jawabannya. Asas ius sanguinis itu asas berdasarkan keturunan orang tua dari anak tersebut. Yang menganut asas ius sanguinis adalah negara Cina. Dimanapun orang Cina berada, berarti dia menjadi warga negara Cina. Dimanapun orang Cina berada, berarti dia menjadi warga negara Cina. Kalau asas ius soli itu yang penganutnya adalah negara Amerika. Siapapun yang melahirkan atau yang lahir di Amerika berarti dia warga negara Amerika. Tanpa melihat dari mana asal dari orang tua anak tersebut. Ya, ingat ya kalau yang asas ius sanguinis itu Cina. Dimanapun orang Cina berada, berarti dia menjadi warga negara Cina. Sedangkan Amerika menganut asas ius soli. Dimanapun semasa anak itu dilahirkan di Amerika, berarti dia diakui sebagai warga negara Amerika. Jadi nanti kalian sudah menikah, kepingin jadi warga Amerika, istrinya lahirlah di Amerika sana. Ya Ibu, saya anak istri. Ya. Untuk lebih memahami materi asas kewarganegaraan, penduduk dan sebagainya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya udah Ibu bagi, sekarang Ibu bagikan tugas dari masing-masing kelompok. Setelah dilakukan, setelah dikerjakan bersama teman-temannya, nanti akan dipresentasikan di depan. Ibu membagi dulu ya LKPD-nya. LKPD-nya kelompok 1. Soalnya ada di bawah. Ya, ada di bawah di sini. Kelompok 2. LKPD kelompok 2. Kelompok 3. Soalnya sudah ada di bawah ya. Soalnya nanti cari jawabannya ada di buku. Ini kelompok 3 LKPD-nya kelompok 4. Yang pertama, tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya, terus anggotanya siapa, jawabannya di bawah ada di buku. Bicara apa?
pasal 26 Perjanjian Republik Indonesia. Aku jawaban kita ganti satu bisa perbedaan antara terus Hello guys. beda pasti. Nek kagak ubah. Yan ang may shipping. May shipping na naman. Ay, sa doon, wala ka. Ay, sa doon. Jawab. Tahun 2000 ya kan? Tahun 2000. Terus saya serani lagi gua. Para na sa doon. Ini bang jawabannya. Wajar kayak si Karica, lo punya presentasi. Bagikan kan. Pantas banget. Wah, makanya lo komen Ibu sama ibu. Orang asik atau Isi pasal 28E pasal 28E ayat 28E pasal ayat Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, selanjutnya akan melakukan presentasi. Nanti kelompok yang lain akan memberikan tanggapan, masukan, dan kritikannya terhadap kelompok yang mempresentasikannya nanti. Silakan kelompok satu dulu. Maju ke depan, bawa kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunarti. Samping kiri saya Ari Sidik. Dan di sampingnya lagi atas nama Anas Apriyadi. Halo. Kepada Pak Materi Ajidik, kami persilakan waktunya untuk membacakan hasil diskusinya. Berdiri, Bu. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Yang kedua adalah perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Sekian pemaparan materi yang kami diskusikan. Kami membuka sesi tanya jawab. 1 kelompok 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, asal dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah status turis saat ada di Indonesia? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah pertanyaan dari kelompok 2. Kami memberikan waktu atau kesempatan kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Familia Alfiani. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kapan seseorang dikatakan apatride dan bipatride? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3, terdahulu kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apakah status turis atas saat ada di Indonesia? Jawabannya kepada Anas Afriyadi. Status orang asing sebagai pelancong di Indonesia adalah mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama 1 bulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Apakah jawaban yang kami paparkan kelompok 2 merasa puas? Puas. Belum. Puas. Puas.
Kemudian pertanyaan dari kelompok 3. Kapan seseorang dikatakan apatride dan dipatride? Jawabannya akan disampaikan oleh Adi Sidik. Seseorang dikatakan apatride ketika misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Kemudian seseorang bisa dikatakan bipatride, misalnya seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. Itulah jawaban yang bisa kami berikan kepada kelompok 3. Apakah sudah puas? Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jalan-jalan sama kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Untuk selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan saya sendiri Nasim Hidayat, di sebelah kanan saya Hairun Nisa, Firman dan Nus. Dan pemateri adalah Hairun Nisa. Saya akan membacakan asas kewargaan negara Indonesia. A. Asas sanguinis, asas keturunan, yaitu kewargaan negara seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. B. Asas ius soli, asas kedaerahan, yaitu kewargaan negara seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewargaan negara di beberapa negara dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewargaan negara seorang penduduk, yaitu A. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewargaan negara. Misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewargaan negara. B. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewargaan negara sekaligus kewargaan negara rangkap. Misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negara karena berdasarkan tempat lahirnya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua sel-sel, yaitu A. Sel-sel aktif, yaitu seseorang harus melakukan
melakukan tindak hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara naturalisasi biasa. B. Sel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan satu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua sel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai A. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu warga negara dalam sel aktif. B. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu warga negara sel pasif. Sekian dari saya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidin Prasetyo dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa syarat-syarat menjadi warga Indonesia? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Kami akan begitu, kita boleh. Pertanyaan kedua. Saya. Postas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Familia Apriani. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kapan orang asing memperoleh naturalisasi istimewa? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Terlebih dahulu kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang apa syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang akan dijawab oleh Firmansyah. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, yaitu yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun, berturut-turut atau paling singkat 10 tahun, tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbangsa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Dan yang terakhir, yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah kelompok 4 puas? Insya Allah. Puas. Kemarin kami belum. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang kapan seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa. Yang akan dijawab oleh Indonesia. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berdasar kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa
kami. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bipa Printe adalah seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewargaan negara sekaligus kewargaan negara rangkap. Misalnya seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas isu oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara AB. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negara karena berdasarkan tempat lahirnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi keselamatan dalam pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas untuk PR-nya Ibu sudah kasih ya. Lebih dan kurang kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah.